Topik pertama yang akan kita bahas ialah kewenangan perbaikan jalan di daerah. Jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat. Sesuai dengan pembagian urusan dalam Undang-Undang Pemda, kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan hanya disebutkan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum ataupun penyelenggaraan jalan secara nasional. Adapun wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan nasional tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Demikian pula halnya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan, meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten atau kota. Salah satu undang-undang yang mengatur jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau disebut dengan Undang-Undang LLAJ. Sesuai dengan namanya, undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur terkait dengan jalan dalam arti fisik, tetapi lebih kepada manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang LLAJ tersebut membagi kewenangan kepada Menteri, Kepala Kepolisian RI, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa tokoh yang telah disebutkan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan di lingkupnya masing-masing setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Berarti namun seminggu napa nggih pun rusak. Seminggu pun rusak. Nggih pun padani kok sih. Kletok. Karena tanahnya Aspale. Kalih tanahnya napa kan pada goyang nih kok sih. Kan nggih. Berarti niki nggih aja 4 bulan sih 4 bulan jalan nggih. Tapi memang sebelumnya jalannya sangat rusak parah, Bu. Napa nih? Kondisinya sebelumnya rusak parah. Sebelumnya rusak parah. Diperbaiki, berarti kan niku pada aspal nggih. Let pinten dinten kan Jawa Agong lah niku pada jeblok. Oh, aspalnya pada jeblok. Nggih. Seminggu langsung rusak. Nggih kan tese aspal kan niku sih Jawa Agong. Lah niku lemah kan pada goyang. Kados sekali asap nggih. Nggih. Kados sekali asap nggih. Niku aspal kan berarti kalibatan niku diberi pertigaan. Nggih, men diperbaiki malih nggih. Kados niku kah. Pakai akses nggih, akses. Oke. Niki kan jalan utama sih. Selanjutnya, dari beberapa gambar yang telah ditampilkan, dapat disampaikan bahwasannya gambar-gambar tersebut didapatkan dari daerah Kecamatan Lebak Barang dan juga disalarikan Kecamatan Dorong. Yang keduanya itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian dapat disampaikan pula bahwasannya potret jalan-jalan yang disajikan merupakan jalan penghubung antara beberapa desa dan dusun yang ada di situ. Diketahui juga jalanan tersebut memang sudah beberapa kali mendapatkan perbaikan di tahun-tahun sebelumnya. Namun sudah hampir 2 tahun belakangan ini belum juga mendapatkan perbaikan lagi. Jalan yang sudah rusak seperti itu tak sedikit menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan, khususnya dalam hal ini anak-anak SMA dan SMP dan juga warga sekitar desa tersebut. Belum lagi ketika datang musim penghujan, jalan yang rusak seperti itu sangat licin dan sangat rawan terjadi longsor. Memang tidak semua jalan di Kabupaten Pekalongan itu mengalami kerusakan, namun tidak menutupi fakta bahwasannya memang terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan, sedang maupun parah.
Salah satu indikasi ketidakmampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dalam pengelolaan jalan. Sejak tahun 2005, banyak daerah yang justru merelakan kembali jalan-jalan yang ada di daerahnya untuk diserahkan kepada satuan pemerintahan di atasnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? 1. Karena banyaknya kewenangan yang diberikan kepada daerah melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini mengakibatkan daerah tidak mampu dalam menjalankan semua urusan secara penuh, benar, dan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyaknya muncul persoalan dalam pengelolaan jalan di daerah otonomi daerah, antara lain jalan yang terbengkalai. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota akan menyerahkan permasalahan ini kepada provinsi, sedangkan pemerintahan provinsi akan menyerahkannya kepada pemerintahan pusat. Suatu kenyataan yang menjadi anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sebab berikutnya yaitu kelemahan dari undang-undang Pemda, yaitu tidak menegaskan urusan jalan berada di satuan pemerintahan tertentu. Bahkan, jalan dianggap bukan merupakan urusan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang konkuren, di mana dikelola atau termasuk dalam pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan. Jalan dianggap bukan merupakan bagian dari urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Padahal, jika dilihat dari aspek fungsinya, jalan mestinya termasuk kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Pemeliharaan, ya 100%-nya itu. Nah, ini loh, padahal udah diaspal ini loh, ya. Ya mesti udah nggak kalau lemah. Main nggak main lagi. Ini sering nganggo apa sih? Harusnya RPN kenceng loh. LPN ya kenceng. Hujan ya hilang. Lemah ya orangnya. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu yang pertama, menganggarkan dana untuk pembangunan jalan. Yang kedua yaitu memprioritaskan pembangunan jalan, karena jalan merupakan sarana dan prasarana penting dalam distribusi ekonomi. Yang ketiga yaitu pemerintah harus lebih bisa membagi anggaran daerah dengan bijak dan menentukan prioritas penganggaran dana.